Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema pelajaran dari kitab Ester, dengan judul renungan, apa yang sedang dilakukan Allah. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Amsal 16, ayatnya yang pertama sampai dengan 9, dengan ayat utama pada Ester 2, ayatnya yang ke-21, sampai dengan Ester 3, ayatnya yang pertama. Namun sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk dapat bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami masih boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan baik, dan juga menerapkannya dalam hidup kami, sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam Amsal 16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, dari terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Segala jalan orang itu bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati menjijikkan bagi Tuhan. Ia pasti tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Bila Tuhan berkenan pada jalan seseorang, musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Ester 2 ayatnya yang ke-21 sampai dengan Ester 3 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja dari kelompok penjaga pintu, merasa sakit hati lalu berupaya untuk membunuh Raja Ahasweros. Tetapi hal itu diketahui oleh Mordekai dan ia memberitahukannya kepada Ratu Ester. Ester lalu menyampaikannya kepada raja atas nama Mordekai. Hal itu diselidiki dan ternyata benar. Kedua orang itu pun digantung pada tiang. Peristiwa itu ditulis dalam kitab sejarah di hadapan raja. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, Raja Ahasweros mengaruniakan kehormatan besar kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, menaikkan pangkatnya dan menetapkan kedudukannya di atas semua pembesar yang ada di hadapan raja. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak semua pekerjaan Allah dapat dipahami ketika peristiwa itu sedang berlangsung. Kita cenderung menilai arti suatu kejadian dari dampak yang langsung dapat terlihat. Padahal Allah sering sedang mengerjakan sesuatu yang jauh melampaui apa yang dapat kita pahami pada saat itu. Inilah yang disampaikan dalam Amsal 16 ayat 1-9 dan Ester 2 ayat 21 sampai dengan Ester 3 ayat yang pertama. Kitab Amsal menyatakan bahwa Tuhan mengarahkan langkah manusia menurut kehendaknya. Sedangkan kitab Ester memperlihatkan bagaimana kebenaran itu berlangsung dalam sejarah. Apa yang tampak sebagai tindakan sederhana ternyata sedang menjadi bagian dari rancangan Allah yang baru akan dipahami pada waktunya. Amsal 16 menegaskan bahwa manusia dapat merancang banyak hal, tetapi Tuhanlah yang menentukan hasil akhirnya. Kita dapat menganggap jalan kita sudah benar, menyusun rencana dengan penuh keyakinan, bahkan memperhitungkan setiap langkahnya. Namun Tuhanlah yang menilai hati dan mengarahkan seluruh perjalanan hidup kita.
Hikmat ini menyatakan bahwa Allah bukan hanya mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi memerintah secara aktif atas seluruh sejarah. Tidak ada keputusan, peristiwa, ataupun tindakan manusia yang berada di luar pemerintahannya. Segala sesuatu berlangsung di bawah hikmat dan kedaulatan Allah yang sempurna, sehingga maksudnya tidak pernah dapat digagalkan. Prinsip inilah yang diantaranya dinyatakan dalam Ester 2 ayat 21 sampai dengan Ester 3 ayat 1. Mordekai mengetahui adanya rencana pembunuhan terhadap Raja Ahasveros. Ia kemudian menyampaikan berita itu melalui Ester, sehingga nyawa raja terselamatkan. Peristiwa tersebut dicatat dalam kitab sejarah kerajaan, tetapi setelah itu tidak terjadi apapun. Mordekai tidak menerima penghargaan, sebaliknya Haman justru diangkat menjadi pejabat tertinggi di kerajaan Persia. Dari sudut pandang manusia, catatan tentang jasa Mordekai tampaknya tidak memiliki arti. Namun, jika kita melanjutkan pembacaan dalam kitab Ester, kita dapat mengetahui ada satu yang jauh lebih besar. Sekitar 5 tahun kemudian, catatan yang terlupakan itu dipakai Allah untuk membalikkan seluruh keadaan, sehingga rencana pemusnahan bangsa Yahudi gagal terlaksana. Disinilah kitab Ester dan Amsal bersinergi. Amsal menyatakan bahwa Tuhan mengarahkan langkah manusia, sedangkan Ester memperlihatkan bagaimana pengaturan itu bekerja melalui peristiwa yang tampaknya biasa. Mordekai saat itu tidak mengetahui bahwa kesetiaannya pada hari itu sedang dipakai Allah untuk menyelamatkan umat perjanjian beberapa tahun kemudian. Raja Persia tidak menyadari bahwa keputusan-keputusannya berada di bawah pemerintahan Allah. Haman juga tidak mengetahui bahwa kenaikan jabatannya justru sedang membuka jalan menuju kejatuhannya sendiri. Tidak seorang pun memahami keseluruhan rancangan Allah ketika peristiwa itu terjadi. Tetapi Allah sedang menggerakkan setiap bagian sejarah menuju tujuan yang telah ditetapkannya. Inilah yang disebut dengan providensia Allah. Allah bukan hanya menciptakan dunia pada permulaannya, melainkan terus menopang, memelihara, dan mengatur seluruh ciptaan menurut kehendaknya. Providensia bukan berarti manusia kehilangan tanggung jawab atas tindakannya, tetapi menyatakan bahwa tidak ada keputusan manusia yang dapat menggagalkan maksud Allah. Bahkan tindakan yang tampaknya kecil dan tidak berarti dapat dipakainya untuk menggenapi rencana yang telah disusunnya sejak semula. Karena itu iman bertumpu pada keyakinan bahwa Allah sedang bekerja, meskipun manusia belum memahami alasan maupun tujuan dari setiap peristiwa yang dialaminya. Seluruh tema ini kemudian mencapai puncaknya di dalam Kristus. Ketika Yesus disalibkan, para murid melihat kegagalan para pemimpin Yahudi menganggap mereka telah mengakhiri pelayanannya, dan pemerintah Romawi melihat sebuah hukuman mati yang biasa. Namun justru pada saat itulah Allah sedang menggenapi rencana keselamatan yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Kematian Kristus bukan kekalahan, melainkan jalan menuju kebangkitan dan penebusan umatnya. Sebagaimana catatan tentang Mordekai baru memperlihatkan maknanya pada waktu yang telah Allah tentukan, demikian pula salib Kristus memperlihatkan bahwa Allah selalu bekerja menurut waktu dan tujuannya yang sempurna. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kehidupan tidak boleh diukur dari apa yang dapat kita lihat hari ini. Seringkali kita baru memahami pekerjaan Allah setelah waktu tertentu berlalu. Ada keputusan, ada perjumpaan, ada perpisahan, maupun pengalaman yang pada saat ini sepertinya tampak biasa, bahkan mungkin membingungkan. Namun Allah tidak pernah bekerja tanpa tujuan. Dia melihat seluruh sejarah sekaligus, sedangkan kita hanya mampu melihat sebagian kecil dari perjalanan hidup. Ketika jawaban Tuhan belum terlihat atau maksudnya belum dapat dimengerti, kita dapat tetap memiliki alasan untuk percaya kepadanya. Allah yang memelihara Mordekai tanpa ia sadari, dan Allah yang menggenapi keselamatan melalui salib Kristus adalah Allah yang sama yang memegang hidup umatnya hari ini. Dia tidak pernah terlambat, tidak pernah kehilangan kendali.
dan tidak pernah gagal menggenapi setiap janjinya. Sebab itu, iman tidak bertumpu pada kemampuan kita dalam memahami jalan Tuhan, melainkan pada keyakinan bahwa Tuhan selalu setia menjalankan kehendak-Nya yang sempurna bagi kemuliaan nama-Nya dan kebaikan umat yang dikasihinya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, karena pada hari ini kami kembali diingatkan bahwa Allah tetap bekerja, walaupun kami saat ini belum dapat memahami apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah kami terus berpegang pada iman kami kepada Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan penghiburan yang Tuhan berikan, dan untuk pengharapan yang baru yang Engkau juga berikan kepada kami. Kami boleh memandang hari esok dengan lebih tenang. Kami mempercayakan hari esok ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami secara manusia tidak mengerti apa yang akan terjadi esok hari, tetapi di dalam iman, kami percaya Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.